Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo Semansanesia, perkenalkan nama saya Naila Rizka. Saya Aurel Stefania Simbolon. Di sini kami akan menjelaskan tentang apakah yang terjadi jika suatu saat minyak bumi habis dan kita belum menemukan sumber energi alternatif yang lain. A few moments later. Minyak bumi adalah cairan alami berwarna gelap yang terbentuk dari sisa-sisa makhluk hidup, terutama plankton dan tumbuhan laut, yang tertimbun di bawah lapisan batuan selama jutaan tahun. Minyak bumi terdiri dari campuran kompleks, terutama senyawa hidrokarbon, senyawa yang tersusun dari unsur karbon dan hidrogen, yang biasanya ditemukan di bawah permukaan bumi. Yang ciri-ciri minyak bumi yang pertama berwarna gelap hingga hitam, yang kedua bersifat mudah terbakar, yang ketiga tidak larut dalam air, yang keempat mengandung berbagai senyawa hidrokarbon seperti alkana, sikloalkana, dan aromatik. Proses terbentuknya minyak bumi, yang pertama organisme laut mati dan tertimbun di dasar laut, yang kedua tertutup oleh lapisan sedimen selama jutaan tahun. Yang ketiga, tekanan dan suhu tinggi mengubah sisa organisme menjadi hidrokarbon. Yang keempat, minyak bumi terbentuk dan terkumpul dari pori-pori batuan yang disebut batuan reservoir. Kegunaan minyak bumi. Yang pertama sebagai bahan bakar seperti bensin, solar, minyak tanah, dan aftur. Yang kedua, sebagai bahan baku industri petrokimia. Yang pertama plastik, pupuk, dan deterjen. Yang ketiga, pelumas, aspal, dan produk turunan lain. Jika suatu saat minyak bumi habis, sementara kita belum menemukan sumber energi alternatif yang memadai, dampaknya akan sangat luas dan kompleks, meliputi berbagai aspek kehidupan. Yang pertama, krisis energi. Kekurangan energi ini adalah dampak paling langsung dan signifikan. Listrik akan padam, transportasi akan lumpuh, industri akan berhenti beroperasi, kehidupan sehari-hari akan sangat terganggu. Yang kedua, kenaikan harga energi. Sebelum benar-benar habis, harga energi akan menonjak drastis karena kelangkaan. Hal ini akan berdampak pada inflasi dan penurunan daya beli masyarakat. Yang ketiga, perubahan pola konsumsi. Masyarakat akan dipaksa untuk mengurangi konsumsi energi dan mengubah gaya hidup. Hal ini bisa berarti pembatasan penggunaan kendaraan bermotor, pengurangan penggunaan alat elektronik, dan perubahan pola pertanian dan industri. Yang kedua, dampak ekonomi. Resesi global. Krisis energi akan memicu resesi ekonomi global yang parah. Banyak industri akan gulung tikar, lapangan kerja akan hilang, dan kemiskinan akan meningkat. Yang kedua, gangguan rantai pasokan. Transportasi barang dan jasa akan terganggu, menyebabkan kekurangan barang dan kenaikan harga. Yang ketiga, ketidakstabilan politik. Perebutan sumber energi alternatif yang tersisa dapat memicu konflik dan ketidakstabilan politik di berbagai negara. Yang ketiga, dampak sosial. Yang pertama, migrasi massal. Orang-orang akan bermigrasi dari daerah yang kekurangan energi ke daerah yang lebih baik, menyebabkan kepadatan penduduk dan tekanan pada sumber daya di daerah tujuan. Yang kedua, konflik sosial. Persaingan memperebutkan sumber daya yang terbatas dapat memicu konflik sosial dan kekerasan. Yang ketiga, kemunduran peradaban. Tanpa energi yang memadai, kemajuan teknologi dan kesejahteraan masyarakat akan terhambat, bahkan mengalami kemunduran. Yang keempat, dampak lingkungan. Yang pertama, polusi berkurang. Penggunaan minyak bumi akan berkurang, sehingga polusi udara dan air akan menurun. Namun, ini hanya sementara. Yang kedua, polusi dari energi alternatif. Sumber energi alternatif
aktif seperti batu bara atau nuklir masih memiliki dampak lingkungan yang signifikan. Energi terbarukan seperti tenaga surya dan angin juga memiliki dampak lingkungan, meskipun lebih kecil. Yang ketiga, perubahan iklim. Meskipun pengurangan penggunaan minyak bumi akan membantu mengurangi emisi gas rumah kaca. Transisi ke energi alternatif yang kurang efisien atau penggunaan energi yang tidak terencana dapat memperburuk perubahan iklim. Ada beberapa sumber energi yang dapat menggantikan sumber energi minyak bumi. Dikelompokkan menjadi beberapa kategori. Yang pertama, sumber energi terbarukan. Sumber energi ini dapat diperbarui secara alami dan ramah lingkungan. Yang kedua, sumber energi surya. Mengkonversi sinar matahari menjadi energi listrik melalui panel surya. Teknologi ini terus berkembang menjadi lebih efisien dan terjangkau. Yang ketiga, sumber energi angin. Memanfaatkan kekuatan angin untuk memutar turbin dan menghasilkan listrik. Pembangkit listrik tenaga angin cocok untuk daerah dengan kecepatan angin yang tinggi dan konsisten. Yang keempat, sumber energi air. Memanfaatkan energi potensial air untuk menghasilkan listrik melalui bendungan dan turbin. Meskipun efektif, pembangunan bendungan dapat berdampak negatif pada lingkungan dan masyarakat sekitar. Yang kelima, energi panas bumi. Memanfaatkan panas dari dalam bumi untuk menghasilkan listrik atau panas untuk pemanasan. Sumber energi ini stabil dan andal, tetapi ketersediaannya terbatas pada daerah yang tertentu. Yang keenam, energi biomasa. Memanfaatkan bahan organik seperti kayu, tanaman, dan limbah pertanian untuk menghasilkan energi. Biomasa dapat dibakar langsung atau diproses menjadi biofuel. Namun, penggunaan perlu dikelola dengan baik untuk mencegah deforestasi dan masalah lingkungan lainnya. Yang ketujuh, sumber energi ombak dan pasang surut. Memanfaatkan energi kinetik dari ombak dan pasang surut untuk menghasilkan energi listrik. Teknologi ini masih dalam tahap pengembangan, tetapi berpotensi besar di daerah pesisir. Yang ke-8, energi hidrogen. Hidrogen dapat digunakan sebagai bahan bakar besi, menghasilkan air sebagai produksi sampingan, namun produksinya masih membutuhkan energi dan menyimpan hidrogen masih menjadi tantangan. Yang ke-9, energi nuklir. Sumber energi ini memanfaatkan reaksi fisik nuklir untuk menghasilkan listrik. Meskipun menghasilkan energi yang besar dan andal, energi nuklir menimbulkan risiko kecelakaan dan masalah pembuangan limbah radioaktif.